warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ratna dari kelas 9D akan berpidato berbakti kepada kedua orang tua untuk ibu. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berbuat baik termasuk terhadap ibu. Tak lupa selawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu juga maka saya dan kalian ada. Karena ibu kita bertumbuh hingga seperti saat ini. Marilah sejenak kita tengok ke belakang. Sebelum kita dilahirkan, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Ibu mempertaruhkan nyawanya, sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyatnya hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa nyenyak tidur. Malam pun jadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengkingan dan tangisan kita saat kecil. Beranjak ke masa kanak-kanak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang kasihkan bermain. Tak jarang pula ibu menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek dan ibu juga yang menjahitkan. Hadirin yang berbahagia. Sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita sehingga walaupun kita membalas jasa itu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya. Kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya dan kita perhatikan kesehatannya. Tetapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya. Tetapi jika tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat baik kepada beliau. Setidaknya senantiasa mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan diberkahkan hidupnya. Amin. Dan janganlah sekali-kali kita menyakiti beliau karena surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya kita tidak akan mungkin masuk surga apabila ibu tidak meridai kita. Hadirin yang berbahagia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat memotivasi kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, utamanya terhadap ibu. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bersalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat bertemu di yaumil akhirat nanti. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku pembimbing pelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farid Tutman dari kelas 9D ingin membawakan pidato singkat yang berjudul Stop Bullying. Teman-temanku sekalian, mungkin di antara kalian sudah tahu banyak tentang bullying ini. Memangnya apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu tindakan mengintimidasi fisik maupun mental yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu kepada korban yang dianggapnya lebih lemah dan tidak memiliki kuasa apapun. Bullying juga adalah sebuah hasrat ingin menyakiti seseorang agar seseorang tersebut menderita. Ada banyak sekali dampak yang dihasilkan dari bullying tersebut, baik dari korban maupun dari pelaku itu sendiri. Dampak yang dihasilkan dari korban dapat menyebabkan gangguan mental, stres, depresi, hingga sampai ada yang melakukan bunuh diri. Dan dampak yang dihasilkan dari pelaku itu sendiri dapat menyebabkan gangguan emosional, meningkatnya rasa keegoisan mereka, dan lain sebagainya. Dan lebih parahnya lagi, banyak korban bullying ini yang tidak berani mengeluh atau mengadu ke orang tua mereka karena takut ancaman yang diberikan oleh para pelaku bullying tersebut. Oleh karena itu, marilah kita semua mengedukasi penerus bangsa dan juga memberitahu seberapa bahayanya bullying ini. Agar kita semua tahu hak dalam kebebasan manusia. Seperti kata pepatah mengatakan, perlakukanlah seseorang seperti kau ingin diperlakukan orang lain. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Dan jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Ingat, kita belum tentu baik dari orang yang kita bully.
Teman-temanku sekalian, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Makan cemilan bersama si Asi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arumsari dari kelas 9D akan berpidato tentang bahaya merokok. Yang terhormat Ibu Anggilestari dan teman-temanku semua yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Di siang yang cerah ini saya akan menyampaikan pidato tentang bahaya merokok. Manusia telah lama merokok, kita juga menyadari fakta bahwa benda tersebut tidak baik untuk kesehatan. Para perokok, khususnya perokok aktif, sangat menyadari potensi bahaya tersebut, tapi memilih menutup mata dari potensi yang muncul. Ada 25 potensi penyakit yang bisa timbul dari kebiasaan ini. Di tengah gencarnya gerakan menekan angka perokok di berbagai negara, Indonesia justru menjadi salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar. Bahkan anak-anak pun merokok di sini. Yuk kita wujudkan hidup sehat tanpa asap rokok di hari bebas rokok ini. Semoga kesadaran orang-orang mengenai bahaya benda ini semakin tinggi dan pada akhirnya dunia bisa mewujudkan peradaban yang lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika, saya dari kelas 9D. Yang terhormat kepada Ibu Anggilestari serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang bahayanya narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap waktunya semakin hari semakin begitu besar. Hal tersebut mungkin dikarenakan lamanya penegakan hukum di Indonesia, sehingga para pengguna internasional dapat bekerjasama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat aditif. Pisau diasah di pagi hari, dibawa untuk pergi membabat. Berakhir sudah pidato ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggilestari serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam badan dan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya hidup sehat. Teman-temanku sekalian, sudahkah kalian menerapkan pola hidup sehat? Mungkin sebagian besar dari kalian sudah menerapkannya. Kesehatan adalah dasar bagi kita untuk beraktivitas dengan maksimal. Namun kebanyakan dari kita sehingga lupa arti penting dari kesehatan itu sendiri. Baik aktivitas yang sangat padat maupun rasa malas yang ada pada diri sendiri. Alhasil kita menjadi sakit dan aktivitas kita terganggu. Dan itu kita akan mengeluarkan uang yang banyak untuk berobat. Hadirin yang berbahagia, ada pun beberapa yang harus dilakukan untuk memperoleh tubuh sehat. Salah satunya adalah olahraga. Olahraga merupakan hal termudah agar tubuh tetap sehat. Contohnya seperti senam, jogging, senam, jalan kaki, dan bersepeda. Olahraga bermanfaat mengurangi risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Demikian pidato singkat saya. Semoga kita senantiasa bersyukur dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya sayangi siswa-siswi yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya yang terhitung banyaknya sehingga kita dapat berkumpul pada upacara bendera ini dengan keadaan sehat semuanya. Yang kedua, mari kita sanjungkan salawat dan salam kepada uswatul hasanah kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumil akhir kelak. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah amanat
dengan tema kebersihan sekolah. Kita semua tahu, sekolah merupakan tempat belajar mengajar yang dilakukan sejak pagi hingga siang hari. Di sekolah inilah para siswa dan siswi dibimbing agar menjadi anak yang pandai, memiliki akhlak, sopan santun, sehingga menjadi anak yang berguna untuk keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Untuk menumbuhkan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar sehari-harinya itu, maka kita semua harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di sekolah. Saya yakin kebersihan akan membuat kita semua lebih nyaman dalam melaksanakan maupun mengikuti proses belajar mengajar. Selain akan lebih fokus, tentu kita semua akan terhindar dari penyakit-penyakit yang bersumber dari kotoran. Dalam menjaga kebersihan sekolah yang efektif, tidak hanya petugas piket saja yang harus bekerja dan bertanggung jawab, namun semuanya harus saling menjaga dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret meja, kursi, dinding dilakukan. Kemudian, kebersihan dalam toilet. Ketika buang air kecil dan besar, sebaiknya disiram, baik sebelum buang air kecil maupun sesudah, agar tidak menimbulkan bau yang akan mengganggu warga sekolah yang lain. Mungkin itulah amanat tentang kebersihan sekolah yang bisa saya sampaikan. Tentu kita akan coba untuk terapkan bersama-sama. Demikianlah amanat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 9D. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dari karunia kita semua dapat di siang yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai pengikutnya. Ibu Anggi Lestari yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang bahaya rokok. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika di dalam rokok terkandung nikotin dan tar. Keduanya merupakan zat kimia yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan. Selain tar nikotin yang disebutkan di dalam kemasannya, sebenarnya di dalam satu batang rokok terkandung lebih dari 4.000 bahan kimia, di mana 200 diantaranya beracun. Makin besar tar nikotin yang terkandung di dalam kemasannya, yang terkandung dalam sebatang rokok, akan semakin besar pula dampak yang diberikan kepada tubuh kita. Dampak tersebut bukan hanya diterima oleh pelaku saja, tapi juga orang sekitarnya. Orang tersebut disebut dengan perokok pasif. Baik perokok aktif maupun pasif, keduanya akan terkena dampak yang sama. Dampak yang ditimbulkan dari merokok diantaranya penyakit jantung, kanker, serta impoten. Selain dampak di atas, merokok juga sangat berbahaya bagi wanita hamil serta janin. Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok, alangkah baiknya jika kita menghindari rokok dengan tidak merokok akan membuat tubuh kita menjadi sehat serta mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu, sebaiknya hindari rokok karena dalam rokok lebih banyak bahayanya daripada manfaat yang didapatkan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sandra, saya dari kelas 9D. Saya akan berpidato tentang kebersihan. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segalanya. Untuk menjaga kebersihan dengan baik, jadi marilah kita
mulai menjaga kebersihan dengan baik demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain. Menjadi bersih sama dengan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Menjaga kebersihan akan berimbas pada anak-anak yang sehat, cerdas, dan berbuat kebaikan untuk orang lain. Dengan mengajarkan anak-anak akan peduli dengan lingkungan di masa depan. Demikian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lestari dari kelas 9D. Yang saya hormati Ibu Angga Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Hadirin yang terhormat, saya di sini saya ingin menyampaikan pidato tentang bahaya merokok. Teman-teman yang berbahagia, gaya hidup yang modern membuat kita lupa akan kesehatan yang sejatinya sangatlah penting. Salah satu gaya hidup yang kini sedang tren di berbagai kalangan masyarakat adalah merokok. Tetapi tanpa mereka sadari, justru merokok awal dari berbagai macam pergaulan yang bebas, seperti narkoba, perjudian, dan mabuk-mabukan, dan lain-lain. Teman-teman yang berbahagia, dampak buruk dari merokok adalah: pertama, merokok membuat paru-paru kita menjadi kotor. Kedua, jika kita sudah ketergantungan dengan rokok, maka menjadi pemicu buruk bagi perokok. Ketiga, merokok juga menyebabkan saraf-saraf yang langsung menghubungkan ke otak kita. Terima kasih, sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Lestari dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya berdiri di sini berbicara mengenai permasalahan rokok di Indonesia, dan yang pertama adalah mengapa saya tidak merokok dan nanti rokok. Karena menurut saya rokok tidak ada gunanya dan malah hanya menghabiskan uang kita saja. Supaya kita juga harus menjaga kesehatan. Mengapa Anda masih merokok? Padahal sudah jelas banyak korban dari bahaya seperti pada gambar-gambar korban yang disajikan di depan bungkus rokok. Tetapi banyak perokok bahwa itu hanyalah rekayasa belaka. Ini alasan saya mengapa rokok itu tidak memberi keuntungan dan masalah memberi kerugian. Rokok mengandung bahan-bahan berbahaya. Kandungan itu contohnya seperti nikotin, bahan pembuat bahkan ada bahan pembuat bahan bakar roket. Dengan kandungan-kandungan itulah banyak orang menjadi korban dari ganasnya rokok. Saya berani menyampaikan ini karena saya sudah banyak penelitian di dunia ini yang membahas perkara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kehadirannya karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan Aiman saya untuk membawakan teks pidato tentang aksi bullying. Mari cegah aksi bullying. Aksi bullying merupakan suatu bentuk penindasan
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus sehingga korbannya merasa tertekan karena ketakutan dan trauma. Mengapa ini bisa terjadi? Aksi bullying biasanya memicu sang pelaku ini merasa tersindir sehingga tidak terima dan akhirnya melakukan bully terhadap orang. Sekolah merupakan tempat biasanya aksi bullying ini terjadi. Bentuk umum dari bullying di sekolah adalah pelecehan verbal, biasanya dalam bentuk ejekan atau kekerasan. Lalu bagaimana cara mencegah aksi bullying? Ada berbagai cara mencegah aksi bullying. Yang pertama, membangun konsep diri yang baik. Yang kedua, dukung minat bakat anak. Tiga, tumbuhkan rasa empati. Yang keempat, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang kelima, jangan terpancing untuk melawan. Dan yang terakhir, laporkan kepada pihak yang berwenang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hadirin sekalian dapat mencegah aksi bullying. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada pengucapan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa karimina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Ibu Guru Anggi Lestari dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adam Hermawan. Saya berdiri di sini akan bawakan sebuah pidato yang berjudul pentingnya menjaga kesehatan. Ibu guru dan teman-teman pasti pernah mendengar kata pepatah yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pepatah tersebut secara tidak langsung telah menyadari kita bahwa memiliki tubuh yang sehat tentu akan membuat pikiran dan jiwa kita menjadi sehat juga. Dengan keadaan kita saat ini, kita harus bersyukur karena masih diberikan nafas untuk dapat menikmati udara segar. Namun bayangkan jika tiba-tiba terkena penyakit stroke atau serangan jantung, tentu menakutkan. Karena selain harus mengeluarkan biaya besar untuk mengobati penyakit tersebut, kita juga harus membuang banyak waktu kita secara sia-sia karena harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, menjaga kesehatan terbukti menjadi satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kesehatan bersama-sama. Menjaga kesehatan tidak hanya baik untuk diri kita, tetapi juga untuk masa depan bangsa kita, bangsa yang dihuni oleh masyarakat yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Namun jika suatu bangsa dihuni oleh masyarakat yang tidak sehat, apalagi rohaninya, maka masa depan bangsa tersebut pula akan hancur karena oleh masyarakatnya sendiri. Ibu guru dan teman-teman, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga yang dapat saya sampaikan ini berguna untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anggi Lestari, yang terhormat teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap waktunya semakin hari semakin begitu besar. Mungkin hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga para pengedar internasional bisa bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya itu saja membawa dampak yang luas. Sebagai salah satu contoh dari gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya juga semakin menjalela dan semakin meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang terucap. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anggi Lestari, yang terhormat teman-teman yang saya sayangi sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan nikmat berupa kesehatan jasmani sehingga kita bisa berkumpul dalam acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal terkecil, tapi kadang-kadang dalam praktiknya yang sangat sulit. Contoh paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Sampai saat ini kesabaran untuk menjaga kebersihan sekolah masih sangat kurang. Maka dari itu kita perhatikan dari kita semua selaku pendidik untuk memberikan contoh terbaik bagi kawan-kawan kita. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang kurang lebihnya mohon maafkan. Apabila Anda perhatikan yang kurang berkenan, saya mohon maafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan saudara sekalian. Pantaslah kita bersyukur kepada Sang Pencipta atas segala kasih dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita, kepada seluruh semesta. Terlebih kita pantas bersyukur atas lingkungan hidup yang dianugerahkannya. Lingkungan hidup merupakan salah satu tonggak utama kehidupan di bumi kita. Pohon misalnya merupakan salah satu penyumbang oksigen, gas kehidupan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Namun kita kerap lupa bahwa pohon tidak dapat bekerja maksimal tanpa dukungan manusia. Salah satu kontribusi yang dapat kita lakukan untuk lingkungan hidup adalah menanam pohon. Menanam pohon tidaklah sulit, selain dapat menanam pohon langsung dengan menggunakan biji. Terdapat berbagai cara lain yang dapat kita lakukan, mulai dari stik, tangkok, dan media tanam lainnya. Demikian dari saya, maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap waktunya semakin hari semakin begitu besar. Hal tersebut mungkin dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga pengadilan internasional dapat beberapa ini dengan warga Indonesia memperolehkan keuntungan yang besar. Penyalahgunaan dan aktivitas lain itu tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampaknya antara di perubahan perilaku pengguna kesehatan, menurutnya produktivitas semakin menjela dan semakin meningkat. Kekerasan lainnya yang semakin menjela. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program, di antara mengikut kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau
kerapuan untuk menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pahlawan. Semangat siang Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya cintai. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Rahmatullah SAW, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Di sini saya akan berpidato. Tentang pahlawan. Sehingga mana kita telah tetapi bahwa sosok seorang pahlawan adalah orang yang telah berjasa melakukan benar dan menyatakan besi negara kita ini. Dan maka daripada itu kita sebagai penerus bangsa kita harus menghadapi jasa merugi narkoba dan pembobolan. Terima kasih, mohon maaf biasa ada yang kurang ketan dan kita dan nanti Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pidato tentang pentingnya menjaga kebersihan kelas. Rasulullah SAW bersabda, an-nadofatu minal iman, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi yang namanya iman tidak hanya beribadah saja, tapi menjaga kebersihan juga. Karena jika kotor, ibadah kita tidak akan diterima. Beralih ke kelas, karena kurang kesadarannya teman-teman untuk melakukan tugas piket kelas menjadi sangat kotor. Apakah kalian menikmati belajar dengan suasana kelas yang kotor? Kalau kalian tidak menikmati belajar dengan suasana kelas kotor, tunggu apa lagi? Kalian bukan bayi yang sedang minum ASI, jadi tanpa disuruh harus dikerjakan. Kelas nyaman, ilmu pun masuknya lancar. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan karena di dunia tidak ada yang sempurna. Kesepian tanpa kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anggi Lestari dan yang saya cintai teman-teman kelas 9D, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rencana memperingati Hari Lingkungan. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Tia Mahalani dari kelas 9D akan mengemukakan sedikit penjelasan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan adalah perihal yang amat mutlak manfaat, melindungi kesehatan diri sendiri serta lingkungan lebih kurang. Lingkungan yang sehat dapat meminimalisir penyebaran penyakit, serta dapat memberikan kenyamanan waktu ada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga adalah faktor pendorong sistem belajar mengajar di kelas. Siswa serta guru dapat melaksanakan aktivitas evaluasi dengan efisien
dikarenakan didukung oleh situasi lingkungan yang nyaman. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga sekolah bisa melindungi kebersihan lingkungan diawali dari diri sendiri, layaknya buang sampah pada tempatnya, serta tidak meninggalkan barang-barang di laci, dikarenakan bisa jadi sarang nyamuk. Karena itu, melindungi kebersihan lingkungan jadi amat mutlak manfaat, menciptakan lingkungan yang sehat serta nyaman. Saya rasa cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa jadi partisipasi aktif saat menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Jika ada salah kata maupun kurang baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan ke junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato persuasif tentang bullying atau perundungan. Tindakan bullying merupakan segala bentuk penindasan atau penyiksaan baik itu secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan satu orang atau kelompok yang lebih kuat kepada orang lain, yang tentunya rata-rata terlihat lebih lemah dari mereka. Tindakan bullying bisa menyebabkan mental seseorang terganggu dan drop. Bahkan beberapa kasus menyebabkan korbannya depresi. Teman-teman yang saya banggakan mulai sekarang stop melakukan bullying atau perundungan. Hentikan perisakan kepada siapapun karena tidak mempunyai manfaat sama sekali bagi kita semua. Coba tanya hati nurani kalian yang terdalam. Apa setelah melakukan bullying terhadap anak yang kalian anggap lemah itu timbul rasa bahagia? Bagaimana jika kalianlah justru yang menjadi korban? Coba posisikan diri kalian jika jadi korban perundungan. Tindakan bullying merugikan berbagai pihak, bahkan bisa menyebabkan hal fatal semacam kematian. Masih lekat diingatan kisah seorang siswa di Tasikmalaya yang meninggal setelah dibully habis-habisan oleh teman-temannya lalu direkam saat melakukan hal tak pantas dengan seekor kucing. Apa harus ada korban dulu baru berhenti? Tolong berhenti, jangan lagi ada tindak bullying dimanapun. Kemajuan teknologi di zaman ini janganlah membuat kita menjadi tidak punya simpati dan empati. Lebih pedulilah sesama teman, jangan mengejek dan menindas teman yang lebih lemah. Daripada melakukan bullying, lebih baik melakukan hal positif. Sebagai rekan sekelas atau bahkan sebagai manusia yang peduli, kita harus mengambil tindakan terhadap bullying. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa sekolah kita atau tempat lingkungan kita hidup bebas dari segala bentuk penindasan atau baik kekerasan dan intimidasi. Mari kita semua mulai dengan membangun kesadaran akan masalah ini untuk mendengarkan dan membuat ruang yang aman bagi orang-orang yang menderita. Namun kita harus ingat bahwa membuat kesadaran saja tidak cukup, tindakan nyata juga diperlukan. Jika kita melihat perilaku bullying, kita harus segera mengambil tindakan terhadap dengan cara mengajak pelaku untuk menghentikan perilakunya. Kita juga harus mengajarkan kepada pelaku bahwa kekerasan adalah perilaku yang tidak dapat diterima dan selalu ada akibat dari tindakan mereka. Mari kita semua bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari semua bentuk intimidasi dan kekerasan. Mengambil tindakan terhadap bullying adalah tanggung jawab kita semua dan selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi masalah ini. Mari kita semua berkarya bersama untuk memelihara lingkungan yang aman, memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk semua orang. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Saya hanya korban. Kalau ada semut di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya pidato lagi.
Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ratna Febrianti akan berpidato dengan topik tanpa bullying kita bisa lebih sukses. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Wajah Wajalla. Salawat salam, marilah kita sanjungkan keharibaan baginda alam yang mulia, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, panglima revolusi Islam, pembawa rahmatan lil alamin, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga serta para sahabatnya, juga untuk seluruh umat-umatnya ila yaumil kiamah. Hadirin sekalian, bullying adalah suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Bullying bisa berupa perilaku mengejek, mengancam, mencela, memukul, merampas, bahkan didikan keras. Bullying berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks tersebut terdiri dari faktor keluarga, faktor teman sebaya, dan faktor sekolah. Dampak dari perilaku bullying sangatlah mengkhawatirkan baik bagi pelaku bullying maupun korban bullying. Sebuah penelitian memberikan gambaran bagaimana bullying bisa membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seorang anak pada perjalanan dan pengalaman hidup yang kelam. Hadirin yang berbahagia, ada suatu kenyataan yang mana bullying dianggap efektif dalam mendidik anak. Banyak orang sukses berpendapat bahwa kesuksesan yang mereka dapatkan adalah hasil didikan keras dari orang tua atau guru mereka. Padahal mungkin ketika mereka dididik dengan penuh kasih sayang, mereka akan jauh lebih sukses dari sekarang. Kekerasan bukan merupakan bagian dari perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, banyak elemen harus ikut terlibat, baik orang tua, pihak sekolah, bahkan pemerintah. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku bullying, mari kita bersatu stop perilaku bullying. Tanpa bullying kita bisa lebih sukses. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidato saya ini, semoga bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya spek bidadari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Bahasa Indonesia yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Saya berdiri di sini berbicara mengenai masalah rokok di Indonesia, dan yang pertama-tama adalah mengapa saya tidak merokok dan anti rokok mereka, karena menurut saya merokok tidak ada gunanya, dan masalah hanya menghabiskan uang saja. Bukan kita juga harus menjaga kesehatan badan kita dari segala musim merokok. Padahal sudah jelas banyak korban dan dari bayar rokok seperti pada gambar-gambar korban yang disajikan di depan bungkus rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan
ini izinkan saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat karunia-Nya kita dapat bertemu pada acara yang berbahagia ini. Teman-teman yang dihormati, pastinya kamu sudah merasa gelisah saat menemukan tumpukan sampah di berbagai ruang, khususnya menuju musim hujan yang segera datang. Kotoran sampah yang menumpuk jika tidak bisa ditangani dengan baik, tidak hanya merusak lingkungan, namun juga berbagai penyakit, diare, demam berdarah, konstipasi, dan sebagainya bisa merusak ketahanan pada bidang kesehatan di musim kemarau menuju hujan. Untuk mengatasi masalah sampah yang sudah mewabah, kamu bisa memanfaatkan sampah tersebut menjadi pupuk kompos dengan langkah tersebut. 1. Siapkan galian di tanah seluas 1 meter. 2. Pilih sampah yang mudah busuk dan tidak mudah busuk. 3. Sampah yang mudah busuk seperti daun dan sayuran yang dimasukkan ke dalam galian tanah. 4. Sampah lapis pertama dapat diratakan dan ditimbun ke galian tanah. 5. Timbunan sampah tersebut akan berubah menjadi kompos dan kamu gunakan untuk pupuk tanaman. Cara tersebut akan sangat membantu mengurangi bahaya sampah dan dimanfaatkan dengan baik sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua sebagai bagian dari mengurangi banyaknya sampah plastik. Demikian pidato singkat yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan akhir kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.